Dua dongle DAC dari Tanjim ini ternyata mantep juga loh. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Tanjim Space Lite di harga sekitar 675 ribuan, dan juga kakak besarnya yaitu Tanjim Space di harga sekitar 1,4 juta. Dan thank you dulu untuk Kuping Manja yang sudah mengirimkan dua dongle DAC ini untuk gua review. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu tentang Kuping Manja nih, gua kasih tahu itu adalah salah satu toko audio terpercaya yang sudah cukup lama ada di Tokopedia dan bisa di-browse. Dia menyediakan juga berbagai macam produk audiophile, terutama dari beberapa brand yang sudah ternama seperti Tanjim ataupun Moondrop. Biasa di search, dia bukan hanya menjual IM tapi juga dongle DAC seperti yang gue lagi pegang ini, bahkan juga kabel dan juga ada beberapa jack dan perlengkapan audiophile lainnya. Kalau misalnya kalian tertarik, bisa lihat aja di description di bawah, gue kasih link ke Tokopedia ataupun link penjualan dari Tanjim Space Lite dan juga Tanjim Space ini. Kalau kita bahas build quality dari Tanjim Space Lite ini menggunakan aviation grade aluminium, jadi aluminiumnya berkelas bagus ya, dengan sandblasted finishing. Jadi dia tuh punya matte finish seperti ini, nggak ada sidik jari yang nempel, dan memang berasa smooth dan cukup berkualitas bahannya, tapi dia tidak detachable untuk kabelnya. Jadi hati-hati untuk kalian, jangan ketarik-tarik parah bagian sininya. Untungnya kabelnya sendiri buat gua kualitas cukup berasa bagus ya, slavingnya juga kerasa tebel. Dan seperti ini dia pakai USB Type-C, dia nggak ada fitur apa-apa, nggak ada pencet apa-apa, jadi minimalis banget. Dan juga outputnya single jack 3.5 mm single ended. Sedangkan untuk Tanjim Space terlihat jelas dia lebih besar, ukurannya bisa dibilang 2 kali lipatnya dari yang Tanjim Space Lite. Dan memang fiturnya jelas lebih banyak. Yang pertama-tama dirasa berbeda adalah kabelnya sendiri, walaupun bentuknya sama tapi sekarang detachable. Jadi bisa, kalau rusak kabelnya itu nggak khawatir karena bisa diganti dengan C2C lainnya. Dan sekarang ada semacam tempat ini ya, pakai glass gini jadi kelihatan dalamnya. Buat gue ini kelihatannya cukup keren, tapi ya nggak tahu ada fungsi apa-apa sih. Dan juga sekarang walaupun dia secara build quality sama persis, aviation grade aluminium CNC dengan sandblasted finishing, sekarang lu dapetin tombol volume yang independen. Jadi ini tidak merubah volume suara di HP lu atau yang dicolokin, tapi dia ada volume kontrolnya sendiri di sini. Dan buat gue itu berguna banget untuk berbagai kondisi. Ditambah lagi sekarang udah bukan cuma single ended, lu juga punya 4.4 mm balance. Jadi nggak cuman secara bentuk, dia fiturnya jelas lebih banyak. Untuk dua-duanya, mau Tanjim Space Lite ataupun Tanjim Space menggunakan Cirrus Logic CS43131. Bedanya di Tanjim Space Lite itu menggunakan single saja untuk DAC-nya, sementara di Tanjim Space menggunakan dual DAC Cirrus Logic CS43131. Dan buat gue, dua-duanya punya output power yang tergolong oke di harganya. Untuk Tanjim Space Lite punya 102 mW untuk 16 ohms dengan 2 VRM less untuk output powernya, sementara full power atau maximum output power dari si Tanjim Space ini pakai balance-nya itu sudah mencapai 230 mW at 32 ohms ditambah dengan 4 VRMS. Jadi jujur aja untuk kebanyakan IM yang gue punya, kebanyakan IM yang gue coba itu udah bisa di drive, entah itu pakai Tanjim Space Lite ataupun Tanjim Space sendiri. Cuman beberapa IM aja yang agak kesusahan kayak IM 70 ohm gue di Tanjim Space Lite ini, tapi udah cukup oke di Tanjim Space ini. Jadi jelas secara power dua-duanya mantep. Nah, kalau kita ngomongin soal sound profile, ketiga dongle ini gue harus bawa dongle perbandingan di sini ya. Gue sering pakai 771. Dan buat gue ketiga dongle deck ini sound profile-nya agak berbeda. Dan gue gak ngomong beda jauh langit bumi kayak IM bright versus IM dark, tapi agak berasa aja at least di berbagai IM yang udah gue coba di sini. Buat gue si 771 itu berasa paling kalem, terutama di area high frequency, treble ke atas. Dan dia vokalnya sama paling smooth dibanding tiga-tiganya. Kalau dari 771 ke Tanjim Space Lite ini berasa lebih energik, lebih fun, lebih asik, dynamicsnya lebih dapet, impactnya lebih dapet, entah itu bagian bass ataupun bagian treble. Tapi gak bohong, gue untuk beberapa lagu agak kerasa lebih V, karena lebih energik bass dan treble-nya itu agak sedikit lebih V. Nah, tapi ke Tanjim Space yang paling gede ini somehow suaranya agak lebih netral. Dia tidak se-energik Tanjim Space Lite, tapi dia lebih kalem bassnya dan lebih balance. Jadi balancing bass mid range to treble-nya sama lebih setara aja dibandingkan Tanjim Space Lite yang agak V buat gue. Nah, kalau di Tanjim Space ini lebih balance, tapi lu dapetin
bass lebih clean, lebih jelas, ditambah dengan treble yang walaupun lebih kalem somehow, tapi detail air di frekuensi atasnya itu lebih terasa di Tanjim Space ini. Cara comparison dulu untuk kedua dongle deck ini. Yang pertama yang gue rasakan adalah powernya dari si Tanjim Space Lite itu jelas lebih powerful. Jadi gue turunin beberapa volume. Kalau misalnya gue dari 771 ke Tanjim Space Lite ini gue turunin sedikit. Dan suaranya lebih energik, lebih fun. Sekaligus punya staging lebih megah. Lebih kayak 3-dimensional, lebih megah. Terutama waktu gue pakai Sennheiser i600 ini kayak lebih 3 dimensi aja presentasi suaranya. Dan lebih punya tadi yang gue bilang fun impact-nya itu yang langsung berasa dari dua ini. Cuman karena berhubung di sini gue contohinnya pakai Sennheiser i600 yang dari sononya udah agak bright, dia bagian treble-nya sendiri memang energik dan juga extended banget. Di Tanjim Space Lite ini, di lagu-lagu yang rekamannya kasar gitu, itu bakal berasa sedikit lebih kasar juga dan lebih bikin nyakitin kuping mungkin. Cuman untuk lagu-lagu yang bersih, yang bagus rekamannya, itu jelas lebih berasa fun juga, lebih berasa energik dan lebih jelas pemisahan nada-nadanya dengan fokus yang lebih baik. Tapi jujur aja, bedanya itu tidak sampai jauh-jauh banget, sedikit kerasa aja. Cuman value yang gue rasakan di sini lebih ke power outputnya. Jadi bisa ngedrive kayak macam Gigabyte HBB kan dengan lebih baik dibandingkan 771 ini. Cuman kalau sound profile, balik lagi sebenarnya ke selera lu, gue yakin ada beberapa yang lebih suka 771 karena lebih kalem treble-nya. Di sini cuman lebih energetik aja. Nah, kalau dibandingkan dengan Tanjim Space ini langsung berasa. Entah lu mau pakai 3.5 single ended, apalagi ke balance-nya. Ini paling bersih dari tiga-tiga. Itu jelas banget dia black background-nya kayak senyap gitu. Lalu dari situ datang detail-detail dan suaranya itu jauh lebih spacious, lebih lebar suaranya, imagingnya lebih dapat, lebih 3 dimensi lagi. Ini kayak maksudnya jujur gue pindah dari 771 ke Space Lite itu kayak ya oke lah, ada yang berbeda sana sini, ada plus minusnya dan mungkin nggak terlalu upgrade, lebih kayak side grade. Nah kesini itu levelnya beda guys. Yang di sini harga nggak bisa bohong. Tapi yang gue suka, gue maksudnya udah dengar beberapa DAC dongle yang sekitar 1 jutaan juga anyway. Tapi di sini tuh sesuai namanya Space, dia berasa megah, luasnya itu langsung berasa dari awal gue pakai si Tanjim Space ini. Dan gue sukanya lagi tambahan dia dengan suara yang tidak terlalu, gue ngerasa suaranya nggak terlalu colored, nggak terlalu berwarna, nggak terlalu warm, nggak terlalu bright. Jadi buat gue ini gampang di pair sama banyak tipe IM ataupun mungkin headphone low end mungkin. Cuman di sini jadi gampang gitu. Gue rekomendasiin ke siapa aja yang mau pakai ini karena dia nggak cuman suaranya yang langsung punya sensasi wow, bersih, megah, lepas gitu. Ditambah dia gampang makainya juga dan ada volume controlnya nih. Percayalah kalau lu pakai dongle, colokin HP, lalu lu diemin gitu, lu taruh di meja. Ini berguna banget untuk yang volume button ini. Dan gue bisa dibilang untuk beberapa DAC dongle yang gue pernah coba kayak X-Duo Link, waktu X-Duo Link 2 ya. Sama Vio KA3, at least itu kan udah 1 jutaan, 2 jutaan mungkin. Sama gue ngerasa paling wow malah dari Tanjim Space ini, terutama dari sensasi spacious dan bersihnya tadi. Nah cuman sekarang sekali lagi tetap aja ada beberapa hal yang mungkin nggak cocok kalau misalnya di pairing sama IM yang a bit bright like Sennheiser i600. Nah Sennheiser i600 gue nggak pernah punya problem di pairingin sama 771 ataupun sama Hibi R52 gue ini. Tapi di pairingin sama si Tanjim Space ini, gue nggak bohong, kalau dengerin lagu-lagu yang kasar sekali lagi ya, lagu-lagu yang rekamannya mungkin agak jadul, emang agak kasar lah kasarnya itu. Di sini lebih kasih ada sensasi kasarnya itu juga. Lebih kasih sensasi treble atasnya itu lebih nyaring, lebih tajam juga di beberapa nada. Sampai gue sendiri agak keganggu mungkin. Nah tapi kalau misalnya gue pairing sama IM kesayangan gue lainnya kayak Sony IRM9. Ini kayak beda kelas, udah beda kelasnya jauh banget dibandingin dua ini. Jadi kayak Sony IRM9 itu kan punya salah satu imaging yang luar biasa buat gue untuk ukuran IM. Di sini dua-duanya berasa congested banget sampai ya gue denger kayak waduh Sony ini jelas nggak bisa di sini. Nah di sini tetap berasa
imagingnya itu tetap dapat di Sony IRM9. Jujur aja nggak se-powerful HiBR5 ini sih, cuman ya HiBR5 tapi anyway harganya berapa kali lipatnya? 3 kali lipatnya mungkin. Sementara di sini, at least lu udah dapet imagingnya itu udah dapet dan juga megahnya itu udah dapet. Jadi untuk beberapa ayam kalian ataupun ya headphone low end kalian yang at least butuh power, itu bakal jelas banget kerasa bedanya dari Tanjim Space Lite ke Tanjim Space ini. Nah sekarang saatnya untuk ke kesimpulan, buat gue worth nggak ini? Well, Tanjim Space Lite buat gue cukup worth it, terutama kalau kalian ngincer. Kita ngomong kisaran harga yang 600 ribuan ke bawah gitu. Ini kan 675 ribu ya. Itu secara build quality oke, dari brand yang udah oke juga. Lalu kemudian secara power udah oke, dengan suara yang nggak terlalu neko-neko dan malah bisa dibilang fun dan asik. Ini buat gue value-nya cukup oke. Tapi gue ngomong value lagi. Buat gue untuk harga sekitar 1,4 juta, Tanjim Space ini lebih worth it lagi kalau kalian punya duit ya. Karena perbedaannya tuh signifikan. Nggak cuman dikit, bedanya tuh signifikan. Sampai to the point kayak lu punya budget 900 ribu 1 juta, kata gue, tabung lagi dikit lah. Dan please cobain Tanjim Space ini. Karena bedanya tuh jauh. Bukan cuman level suara ya. Suaranya juga beda level banget. Tapi yang gue suka di sini adalah secara pakainya ini. Dengan adanya volume button dan juga kabel yang bisa dicopot ya. Anyway di harga 1 jutaan biasanya kabelnya bisa dicopot. Tapi volume button, ukuran kecilnya ini ditambah dengan suara yang megah tadi, ini bakal jadi salah satu my main recommendation untuk dongle di harganya. Sementara yang Space Lite ini walaupun dia lebih murah tapi value-nya buat gue tetap kalau lu punya duit, Tanjim Space ini di harga 1,4 jutaan apalagi. Oke, lagi pula gue juga kasih untuk kedua link di description di bawah kalau kalian tertarik dengan dua ini. Well, lucunya cuman mungkin sedikit cons lah. Kalau gue ngomong jujur-jujurannya aja, mungkin agak sedikit aneh ya. Maksudnya kalau lu mau Tanjim Space yang lebih murah, nggak dapet di sini karena sound profile-nya agak berbeda dan gue ngerasa ya terlalu banyak perbedaan di antara keduanya. Cuman simply datang dari brand yang sama gitu. Tapi sound profile ataupun secara teknikal bahkan fitur itu kayak different thing. Cuman brand yang sama dan DAC chip yang sama, tapi sisanya itu berbeda, sampai enjoyment-nya beda. Kadang ada ayam bahkan yang gue bisa lebih suka di Tanjim Space. Sekali lagi ini karena sound profile ya. Jadi tergantung pairingannya apa. Level sih jelas bagusan ini jauh banget. Jadi kayak sound profile aja agak berbeda. To the point, gue nggak ngerasa ini adalah Tanjim Space Lite. Mungkin bisa dibilang Tanjim Galaxy atau apalah. Tapi suaranya tuh beda gitu. Dan spesialnya ini nggak dapet di sini. Dan spesialnya ini tidak terlalu dapet di sini. Overall gitu aja untuk review gue untuk kedua dongle ini. Overall, gue gak akan bohong. Gue gak terlalu berkesan sama ini, kecuali powernya yang buat gue di harganya udah cukup mantep. Di sini, gue langsung berkesan dan sampai dari unboxing gue ngerasa ini berkesan. Dan sampai sekarang gue ngerasa ini jelas berkesan. Oke, gitu aja untuk review kali ini dan semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe dan see you next time. Bye-bye.